I keep fighting voices in my mind that say I'm not enough. Every single lie that tells me I will never measure up. Am I more than just the sum of every high and every low? Remind me once again just who I am, because I need to know. Oh, you say I am love when I can't feel a thing. You say I am strong when I think I am weak. And you say I am held when I am falling short, when I don't belong. Oh, you say I'm yours, and I believe. Oh, I
Shalom, sahabat-sahabatku di mana Anda berada. Baik, teman-teman. Satu hari saya memberkati pernikahan. Biasa kan acara-acara anak milenial sekarang, lepas balon, lepas merpati di luar gedung. Seminggu kemudian dia ngomong, Om Pengki ngomong katanya merpati itu lambang damai. Enggak pernah ribut, enggak pernah kepahitan. Ya, karena memang merpati enggak punya empedu. Tapi saya pelihara di rumah, begitu dapat makanan, itu pasangan saling mematok. Lantas saya berpikir, merpati putih sama-sama warna putih. Yang menjadi pertanyaan, apakah persamaan akan menjamin perdamaian? Tidak, justru persamaan itu bisa juga menimbulkan konflik. Tapi apakah perbedaan akan menimbulkan pertikaian? Enggak juga. Kalau perbedaan ini kita tanggapin dengan arif, bijaksana, malah memperkaya sebuah persamaan yang lahir dari sebuah keperbedaan. Jadi pertanyaan saya, perbedaan yang diterima dengan arif akan memperkaya kebersamaan. Makanya saya cinta Indonesia. Indonesia ini pluralismenya hebat. Dengan segala macam etnis, ras, suku, budaya, bahasa yang sangat berbeda. Seluruh dunia kagum sama Indonesia. Makanya Indonesia jangan diacak-acak dari dalam. Natal ini ayo kita sama-sama damai. Tapi bukan hanya sesaat, tapi untuk selamanya. Saya kasih contoh. Yesus itu punya murid-murid yang berbeda. Contohnya apa, Pak? Matius itu pemungut cukai. Dia bekerja untuk penjajah Romawi. Sedangkan Petrus orang Selot. Dia nasionalis. Dia benci sama Romawi. Tapi kenapa sama Tuhan Yesus itu bisa sama-sama dikumpulkan? Nah, inilah Natal. Kebersamaan di tengah keperbedaan. Saling menerima. Itu baru hebat. Jadi kalau orang merayakan Natal tapi tidak bisa mewujudkan itu, saya jadi agak curiga. Tapi saya mau bicara sebentar ya sebelum saya menyampaikan renungan. Begini, yang jelas semua orang merayakan Natal tahu namanya sosok atau boneka-boneka gembala ya. Gembala ini mewakili orang pinggiran. Gembala ini mewakili perbedaan ekonomi. Mereka miskin bahkan budak. Gembala ini orang-orang pinggiran. Sudah orang pinggiran dipinggirkan lagi. Artinya enggak ada ringnya. Di gereja kan sekarang pakai ring, saudara. Kalau Natalan mau bisa duduk di samping Pak Gembala, itu ada gereja. Orang-orang istimewa, ring satu. Nah terus yang lain di mana ringnya? Ring seker apa? Ya, gereja enggak boleh demikian. Yesus merangkul semua orang. Jadi gembala adalah mewakili marginal. Ini yang menjadi tema saya. Kaum marginal. Kaum miskin, kaum budak. Sudah lahir di pinggir, dipinggirkan lagi. Nanti saya akan jelaskan. Baik. Saya akan bacakan renungan yang saya ambil di dalam Lukas pasal 2 ayat 1 sampai 6. Begini bunyinya. Pada waktu itu Kaisar Agustus mengeluarkan surat perintah menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Kirenius menjadi wali negeri di Syria. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing di kotanya sendiri. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Bethlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud. Jadi sekarang orang-orang Palestina lah, wilayah Palestina. Supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria tunangannya yang sedang mengandung. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin. Dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung. Lalu dibungkusnya dengan kain lampin, dibaringkannya dalam palungan. Dan tidak ada tempat bagi mereka di rumah
penginapan. Amin. Ya, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di sorga, terima kasih firman-Mu sudah kami baca, jelaskan untuk mudah difahami, mudah dimengerti, mudah dilakukan. Sehingga kami boleh memaknai Natal tahun ini berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Doanya kami alaskan di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Nah, sekarang bayangkan. Saat itu kandungan Maria ini sudah mungkin hampir 9 bulan Bapak Ibu. Dan gak bisa naik Ferrari, yang jelas naik keledai. Jalannya belum aspal, jalan kampung. Nah kalau keledainya kekencengan, takutnya nanti miskram namanya Maria ini. Yusuf menuntunnya dengan pelan-pelan. Nah karena orang lain jalannya cepat, mereka duluan kan nyampenya. Jadi maklumlah kalau semua tempat itu sudah penuh. Itu dalam pengertian saya orang awam. Jadi bukannya Yesus ini tidak ada tempat, tapi tempatnya didahului oleh kedatangan orang lain. Dan ini mari kita terapkan dalam hidup kita. Sebetulnya Yesus itu mau ada dalam hidupmu. Tapi karena tamu saya, tamu Anda yang lebih dulu datang itu terlalu banyak. Tamu keangkuhan, kesombongan, perbedaan, penghinaan. Ya, makanya Yesus mau masuk nggak ada tempat. Anda harus cepat pulangkan orang-orang ini supaya Yesus lahir di dalam kehidupan kita. Nah, saudara, waktu Yesus nyampe, saya mau fair ya. Tidak kanan, tidak kiri, semuanya seimbang. Mereka diterima oleh yang punya rumah penginapan. Tapi pemilik rumah penginapan mungkin berkata, penuh om, tante. Tapi dia tahu Maria ini kesakitan. Ini hebatnya pemilik rumah penginapan. Dia usahakan, walaupun tidak ada tempat, dia usahakan. Kalau misalnya ada tempat, Maria lahir di kamar kan? Ini mereka nawarin, ada satu kandang. Sebetulnya begini pengertiannya ya. Kandang ini letaknya di basement. Domba kambing untuk orang Israel itu harta. Harta yang nilainya luar biasa. Nah, supaya kambing dombanya tidak kedinginan, tidak dibunuh, tidak dicuri, mereka ikut dimasukkan di dalam rumah. Jadi sebetulnya pemilik rumah penginapan ini orang baik. Dia terlalu banyak repot karena melihat Maria ini sedang hamil. Berarti tepos selironya, pedulinya tinggi kan? Orang yang pertama kali menemui Yesus lahir, memberikan tempat kepada Yesus dan Maria, itu rumah penginapan. Setelah itu baru gembala, baru orang Majus. Jadi manusia pertama yang memberi tempat untuk Yesus bisa lahir adalah rumah penginapan. Saya kemudian berpikir, kenapa ya Tuhan kok masih mau bekerja sama dengan manusia? Bahwa dia turun jadi dari sorga, bikin cara-cara lain sehingga orang percaya dia Tuhan, bisa enggak? Saya cuma punya satu kesimpulan, gini teman-teman. Tuhan masih punya harapan untuk mempercayai manusia. Walaupun ada konsekuensi yang merugikan. Tuhan berpikir manusia masih punya sifat keramah tamahan. Justru karena sifat ramah tamah inilah, maka si pemilik penginapan ini mau repot-repot nyariin tempat. Yang penting Tuhan dipermuliakan. Saya bukan orang sok moralis saudara. Tapi mari kita bicara dalam dunia sehari-hari. Jadi kesimpulannya Bapak Mengki. Yang pertama, nanti akan saya jelaskan dengan gambar-gambar. Natal itu berarti saling menerima, saling menghargai. Diupayakan, bukan sekedar. Yang kedua, Yesus datang bukan di pusat. Di pinggiran. Orang gak ada yang tahu. Karena pemilik penginapan mikir nanti kalau ditaruh di kamar, ini nanti lahir, owa-owe, tamu terganggu. Gitu loh. Jadi ada pemikiran-pemikiran sampingan. Jadi Yesus bukan datang di pusat, di pinggir bersama kambing domba sebagai bukti solidaritas
dengan kaum yang terpinggir dan dipinggirkan. Jadi kesimpulan saya, Yesus itu adalah pusat orang-orang yang dipinggirkan dan orang-orang pinggiran. Tapi waktu mereka ketemu Yesus, orang-orang pinggiran ini berubah total. Orang Majus kembali lewat jalan lain. Gembala meninggalkan dombanya. Walaupun ada pertanggungan jawab. Waktu dia mendengar berita, telah lahir juru selamat, dia tinggalkan dombanya. Nah kalau saat itu dombanya dimakan hiena atau apalah dicuri orang, dia mengganti. Tapi buat dia, dengar saudara, berita firman Tuhan lebih besar daripada kekayaan kambing domba. Itu tekad yang luar biasa. Bertemu Yesus itu perlu sebuah resiko, ya. Jadi Natal adalah keramah tamahan ilahi bertemu dengan keramah tamahan manusiawi. Jadi Natal itu harus diwujudkan dalam perilaku sehari-hari. Saling menerima, saling menghargai, saling menghormati sesama. Jangan sampai Natalan tetap ada ring satu. Ini bukan tempat dudukmu, ini tempat duduk pejabat, ini tempat duduknya konglomerat, ini tempat duduknya donatur yang sponsori gereja kita. Tidak boleh. Semua sama. Tapi walaupun semua sama, aturan ketertiban harus ada bro ya. Jangan nanti di dalam kesamaan kita juga seenaknya sendiri. Melanggar ketertiban, itu pun tidak boleh. Tinggal 2 pelajaran. Pelajaran yang lain, kita harus sadar. Natal ini menyadari hidup bukan untuk diri sendiri. Tapi untuk Tuhan, pencipta dan sesama manusia. Dan yang terakhir saya ingin katakan dalam kesimpulan ini. Gembala ini mengajar saya sadar bahwa kita ini bukan pemilik bumi. Kita dipinjemin untuk apa? Mengelola dan memelihara bumi ini. Termasuk manusia ada di bumi ini harus kita pelihara, kita rawat. Ya, memang mengasihi enggak gampang. Cuma paling tidak wujudkanlah dalam perilaku sama-sama. Pesan saya singkat aja. Jadi tolong bagi yang merayakan Natal, disitulah manusia harus mewujudkan pesta Natal. Ini enggak salah. Anda mau merayakan monggo, ya. Tapi diwujudkan di dalam pesta rakyat lah. Pesta sehari-hari. Nah, begini saudara. Anda lihat gambar ya. Temanya apa? Ada orang di oplet atau bis yang di pinggiran kasar. Itu adalah orang-orang marginal. Itu tema saya. Sekarang perhatikan gambar kedua. Ada 2 lingkaran bukan? Yang lingkaran kuning, di tengahnya ada titik merah. Yang satu adalah gembala. Lingkaran ekonomi. Mereka adalah budak kaum miskin. Sedangkan di sebelahnya ini ada lingkaran kuning, orang Majus. Ini lingkaran rasial. Tapi waktu Yesus lahir, dia orang pinggiran juga kan? Perhatikan gambarnya. Ada titik kuning di dalam pertemuan lingkaran hitam yang putus itu, itulah Yesus. Dan tadi orang Majus sama gembala kan ada di pinggiran. Tapi sekarang karena Yesus lahir, titik hitam 2 yang di tengah, orang yang di pinggir menjadi pusat. Kalau di dunia kan enggak saudara, orang pusat bisa dipinggirkan. Tapi Yesus tidak, orang-orang pinggiran diterima, dihargai dari pinggir menuju pusat. Sentral kita adalah Gusti Allah, Bapa kita di sorga, dan Tuhan Yesus Kristus. Nah, yang ketiga sesudah tema, ini ada gambar teamwork 1. Teamwork 1 ini spiritual. Tuhan bekerja sama dengan malaikat, dengan bala tentara sorga, dengan bintang. Bintang itu benda mati kan, tapi menjadi timnya Tuhan. Karena dialah yang menuntun orang Majus sampai ke kandang. Ini teamwork 1. Teamwork yang kedua, perhatikan. Teamwork yang kedua ada tulisan manusia. Siapa yang diajak kerjasama? Maria dan Yusuf.
Saya berpikir gini, mungkin sampai matinya Yusuf itu juga bingung. Ini Maria selingkuh sama siapa ya? Enggak mudah loh saudara. Enggak bisa dipecahkan dengan otak. Untungnya waktu ke rumah penginapan belum keluar undang-undang kayak di Indonesia yang baru diundang-undangkan kan. Harus suami istri. Dia kan belum suami istri. Ya, coba kalau dia kena undang-undang baru di Indonesia, wah tambah kasihan Tuhan Yesus lahir di mana itu? Yang kedua adalah gembala. Yang ketiga orang Majus. Yang keempat apa? Pemilik rumah penginapan. Jangan lupa loh. Kambing domba punya andil di dalam teamwork 2. Dan jangan lupa, Anda benci Herodes? Jangan. Herodes juga teamworknya Tuhan. Kalau orang Majus tadi tidak kesasar ke istananya Herodes, Herodes enggak dengar berita bro. Kalau juru selamat sudah lahir. Oke, saya mau bikin pernyataan kontroversial, tapi ini teka-teki kata aja. Saya mau tanya sama Bapak Ibu, semua yang nonton ini. Apakah juru selamat perlu diselamatkan? Sekali lagi, apakah juru selamat yang namanya Yesus itu perlu diselamatkan? Ya enggak dong Pak, dia kan Allah yang menyelamatkan kita, entar dulu. Dia juga perlu diselamatkan. Waktu Herodes membunuh semua anak-anak, Tuhan datang lewat mimpi kepada Yusuf. Yusuf, bangunlah malam ini, selamatkan anak ini. Bawalah mengungsi ke Mesir atau kemana itu ayatnya. Jadi di sini Yesus sedang diselamatkan oleh manusia. Tapi dalam tanda petik, hanya untuk sebuah pengungsian, bukan karya Allah terbesar. Tapi bahasa saya benar kan? Juru selamat juga perlu diselamatkan. Allah yang maha kuasa butuh potensimu, butuh tenagamu. Ya. Jadi teamwork 1 itu spiritual, teamwork 2 adalah manusiawi. Mereka kerjasama. Coba kalau bintangnya meteor, nggak ngorbit, mereka nggak tahu itu kandang. Makanya saudara harus jadi bintang, bukan meteor yang liar, nabrak sana, nabrak sini. Jadilah bintang yang dipakai Allah, jangan jadi meteor yang nggak punya arah, nanti dipakai setan. Oke? Ya. Nah, kalau kita sudah selesai, wujud keramah tamahan ilahi apa? Gambar selanjutnya, loving God. Anda harus bisa punya kasih. Susah, cinta aja bisa putus, apalagi kasih. Ya. Nah, loving God ini isinya apa? Harus menyangkut kepribadian, individu. Memberkati satu sama lain dan kepribadian Anda harus berkembang menjadi manusia yang lebih baik. Nah, kalau Natal ini kita wujudkan dalam situasi gereja, maka di situ ada tema yang bunyinya church atmosphere. Maka di dalam gereja kita berubah. Ada hope, harapan, ada pertolongan, help, ada keserasian, harmoni, ada kebahagiaan, happiness, dan ada suasana surga. Mari teman-teman semua. Ya. Di mata manusia banyak gereja kaya, gereja miskin, gereja pinggir, gereja pusat, gerejanya orang-orang tertentu. Tapi di dalam Tuhan, Tuhan gak pernah nanya gerejamu gede atau kecil. Tuhan nanya pertobatan kita. Sudah terima beliau enggak? Sudah terima Tuhan Yesus enggak? Ya. Nah, di kotak selanjutnya perhatikan. Orang kalau sudah mengalami Natal bukan sekedar merayakan. Apa isinya di hidupnya? Delivering happiness. Berbagi kebahagiaan. Istilahnya berbagi rezeki lah. Tolong orang lain. Masa nolong orang cuma setahun sekali. Gak pantas itu. Tolonglah orang dalam keseharian. Yang kedua, kita di dalam hubungan sesama harus ada connecting. Bukan hanya otak, tapi hati ini saling mengisi. Energi yang positif saling membawa kita kepada hidup yang lebih baik. Dan orang yang merayakan Natal mensyukuri hidup hari ini. Living in a moment. Baik, tinggal beberapa gambar, 5 gambar. Orang yang sudah mengalami Natal, bukan merayakan, dia akan terjadi perubahan. Perubahan apa Pak Pengki? Perhatikan gambarnya. Perubahan sikap, perubahan perilaku, perubahan penampilan, perubahan harapan, perubahan keyakinan, dan perubahan kehidupan. Anak-anak mau lihat
mulai melihat papa mama akur baik-baik, lebih mencintai, menjadi orang tua yang bertanggung jawab, menjadi gembala yang bertanggung jawab. Ya, hidup itu jangan cuman, jemaat kadang-kadang enak juga. Gereja kok isinya duit melulu sih. Sebelum domba itu dicukur, gemukkan dulu. Kita enggak dikasih gizi sehat, enggak digemukkan, dicukurin terus. Wong Jawa ngomong kademen mas, mati kambingnya, dombanya mati. Jadi gereja harus memberikan solusi, kehidupan mereka makin baik, ekonomi keuangan makin sehat. Kalau jemaat ini ekonominya sehat, ekonomi gereja juga sehat. Benar enggak bro? Ya, gitu dong caranya. Gereja harus memberikan jalan keluar. Nah, orang kalau sudah mengalami perubahan, dedikasinya beda. Ya, dedikasi itu adalah totalitas manusia fokus terhadap satu hal. Dedikasinya apa? Situ ada tulisan strong determination. Perilaku Anda berubah secara total. Yang kedua, emosionalnya mulai smart. Enggak ngaco, apa enggak cocok, ribut, emosi, perang, ya, capek. Mari gembala-gembala yang waras lah, ya. Yang ketiga apa? Growth and fixed mindset. Orang yang mengalami Natal itu kepalanya, pikirannya bukan pikiran baku, mulai growth, bertumbuh, ya. Hidup ini berkembang, Bapak Ibu. Itu faedah manfaat Natal untuk saya loh. Makanya saya bagikan kepada Anda. Nah, tinggal dua lagi. Sini ada gambar yang judulnya learning. Ada orang baca Alkitab atau baca buku. Belajar apa Pak? Belajar untuk tahu bagaimana hidup sebagai anak Tuhan yang diselamatkan. To know, cari terus. Yang kedua, to do, melakukan apa yang Anda tahu. Yang ketiga, to live together. Artinya setelah kita ini merayakan Natal, kita akurlah. Bukan hanya sama sesama gereja, sama dunia pun akor. Tugas kita adalah menyelamatkan mereka. Ya, jangan garam itu disimpan di gereja semua nggak mau keluar. Nanti gereja kita jadi gudang garam, saudara. Jadi garam itu harus ditebar di luar gereja. Lewat senyum, lewat happiness, lewat pertolongan, lewat menerima, saling menyapa, keramah tamahan sesama manusia. Ya, nah. Yang terakhir ini coba saya jelaskan. Kalau saudara pernah mengikuti kebaktian di GKI, Protestan, GPIB, sebelum Natal itu ada namanya masa Advent. Advent kalau di kamus, saya melihat satu kata, kedatangan dan kepastian. Kedatangan dan kepastian. Advent itu adalah menanti. Ada minggu Advent pertama, Advent kedua, Advent ketiga, Advent keempat, baru Natal. Menanti, berharap, bertahan. Saya kasih contoh. Satu hari ada anak kecil ditinggal keluar oleh papa mamanya. Anak ini umur 8-9 tahun. Semuanya aman kok. Tahu-tahu nggak tahu gimana, muncul ular besar di ruangan itu. Anak-anak menjerit, dua anak ini. Nggak ada orang lain. Dia telepon ayahnya. Begitu telepon ayahnya kaget, putar balik. Tunggu nak 5 menit ya, 5 menit papa datang. Tapi antara menunggu dalam waktu 5 menit. Ada kemungkinan ular ini menyerang mereka. Mereka tetap dalam ketakutan. Nah, Advent inilah menanti sang juru selamat datang. Jadi kalau Anda menghayati masa Advent, ini bisa merupakan kekuatan untuk tetap berharap, bertahan, menunggu pertolongan Tuhan di masa sulit seperti hari ini. Padahal masa Advent ini kalau Anda lihat ada seorang perempuan namanya, ada Nabi Simeon atau mengunjungi bait Allah. Umurnya tua, belum mati. Tapi waktu Yesus masuk bait Allah, dia menantang anak ini dan dia berkata, sekarang aku rela untuk pergi mati karena aku sudah melihat Yesus sebagai juru selamat. Ayo kita menanti dalam kehidupan kita, saudara. Jadi Advent menuju momentum. Momentumnya adalah Natal. Ini minggu Advent terakhir. Kesulitan, kesesakan, tinggal sebentar. 25 Yesus datang kok. Kita ambil gambaran sah-sah aja.
Ya. Jadi inilah maksud saya, orang-orang yang tertekan, orang-orang marginal, nggak usah stres. Anda sudah menunggu begitu lama, kekuatan Advent adalah kekuatan menghadapi tekanan masa kini. Ya, dan nanti Natal akan terjadi. Oke teman-teman, saya tidak memperpanjang, itu pesan Natal saya. Dan saya berdoa bukan semoga, tapi harus bertindak. Pastikan hidup kita berubah menuju ke arah lebih baik. Dan sebelum saya tutup dalam doa, Natal itu harus segera berlalu. Loh kenapa? Bayangin kalau Yesus nanti nggak dibawa keluar kandang, Natalan terus. Yesus gedenya di kandang, ya di kandang, terus kapan dia nyelamatin? Makanya Natalan itu selesai, cepat berlalu, cepat berubah teman-teman. Dan kita mengerjakan apa yang dimaksud dengan Advent menjadi momentum Natal. Ya, terima kasih buat kesediaan Anda mendengarkan saya memberikan keterangan-keterangan firman Tuhan berdasarkan Alkitab. Terima kasih, saya berdoa untuk Anda sekarang. Bapa di sorga, terima kasih. Kami sudah merayakan Natal, Tuhan berkati keluarga kami. Kami ingin berubah tapi kami nggak mampu. Pegang tangan kami, masa Advent adalah masa yang penuh kesulitan. Tahun 2023 menjelang 24, banyak hal akan terjadi di Indonesia ini. Hamba berdoa untuk negeri ini, biarlah kami cinta kepada Pancasila. Kami cinta Undang-Undang Dasar, kami cinta Merah Putih, kami cinta NKRI. Dan biarlah Tuhan pertahankan Pancasila, NKRI, dan Merah Putih. Jangan ada yang merobeknya Tuhan. Kita tetap satu di dalam keperbedaan. Kalau kita tanggapin dengan arif, keperbedaan etnis, agama, ekonomi semuanya mendatangkan kesamaan yang luar biasa. Terima kasih Bapak, berkati GBI Rem, Gembala Sidang kami, pengurus Rem, panitia Natal yang sudah bekerja keras. Tuhan memberkatinya. Di dalam nama Bapa, kami berdoa juga untuk tim dari YouTube ini, Tuhan memberkati. Mereka menyiapkan alat-alat semuanya. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat Natal, selamat Tahun Baru, Tuhan Yesus berkati.